Mobil hybrid kondisi masih benar-benar baru grass, dan ini adalah Yaris Cross. Yaris Cross ini datang jauh-jauh dari Bandung ke Semarang khusus untuk pasang full peredam. Jadi di dalam kabinnya setelah kita bongkar kondisinya seperti ini. Di bagian kiri belakang itu ada akinya. Terus di bagian tengah atau di bawah bangku tengah itu ada baterai hybridnya. Dan selebihnya kondisi seperti ini. Di bagian tepung langsung dia nggak ada peredaman sama sekali. Di bagian ban serep ada sedikit aspal. Jadi yang warnanya abu-abu lebih gelap ini adalah peredam aspal bawaan pabrik dan nggak bisa dilepas. Di bagian tengah ke depan, terutama di bagian bawah dashboard itu nggak ada peredaman. Tapi di belakangnya ada sedikit peredam aspal bawaan pabrik. Wajar aja kalau masih pabrikan memang rata-rata seperti ini. Terus untuk di bagian pintu, ini kondisi habis kita bongkar, kita lepas door trimnya, kita lepas plastiknya. Ini langsung ke plat luar, ini langsung ke plat dalam. Seperti ini kondisinya. Di bagian pintu depan juga sama. Lobang-lobangnya cukup besar, ini langsung plat luar, ini langsung plat dalam. Tutupan pintunya masih bergetar semuanya. Ya wajar kalau bawaan pabrik memang semua rata-rata seperti ini. Dan suara plat bodinya cuma pakai tangan. Masih benar-benar ngaleng banget. Tapi nanti di akhir video kalian bakalan lihat perubahannya jadi jauh beda banget. Oke, nggak usah kebanyakan basa-basi. Langsung kita gaspol. Yaris Cross ini sekarang posisi jam 9:04, nanti kurang lebih jam 7 malam mobil sudah jadi, sudah siap serah terima kunci dan jadi jauh lebih maknyus. Ini kita langsung kita sikat, langsung kita kerjakan. Jadi kita polanya, kita ngerjakan bagian bawah dulu, setelah selesai baru kita naik ke bagian plafon. Karena di bagian plafon itu kan ada panoramiknya, jadi yang kita kerjakan di sekitaran-sekitarannya kaca. Karena kalau kaca nggak mungkin dong kita kasih peredam, nanti ketutupan. Terus di bagian kolong depan seperti ini. Ini kondisi roda depan dari Yaris Cross setelah kita bongkar. Mungkin kalian ada pertanyaan, kalau misalnya di bagian sebelah sini ada plain coat-nya, itu gimana? Lah ini plain coat-nya. Jadi kita punya treatmentnya, gimana caranya? Walaupun mobil ada plain coat-nya, tetap bisa dikasih peredam, tetap kuat, tetap efektif. Ini kondisinya dari kolong depan Yaris Cross. Terus kalian mungkin ada pertanyaan, kalau mobil hybrid itu kan banyak baterainya, terus dikasih peredamnya gimana? Jadi begini, di bagian baterai, utamanya ini adalah baterai hybridnya, itu jangan ditimpa dengan peredam, karena di bagian sebelah kirinya itu ada ventilasi untuk pendingin baterai atau tempat jalannya hawa. Tempat jalur udara, itu jangan pernah ditutup sama sekali, itu nanti bisa bahaya. Jadi nanti peredam kita, kalian jangan kaget nanti lihatnya ya, sampai ke bagian sebelah sini. Bagian sebelah sini kosong, baru kita mulai lagi di bagian sebelah sini ke depan. Terus di bagian belakang, di bagian baterai belakang, nanti peredamnya juga sampai bagian sebelah sini, dan sampai di bagian sebelah sini. Jadi di bagian yang ada baterainya, itu memang harus dikosongin. Tujuannya apa? Kita ngasih peredam itu jangan sampai ngebuat mobil error, jangan sampai ngebuat mobil malfunction. Jadi dengan cara pola kita seperti ini, dijamin kelistrikan tetap aman. Karena nggak ada nyabut soket, nggak ada ngelepas kelistrikan sama sekali.
Oke, ini kita bagi-bagi tugas. Ada yang mengerjakan di bagian kolong depan, ada juga yang mengerjakan di bagian interior atau di dalam kabin. Untuk kolong depan terpasangnya lapisan rubber batil seperti ini. Jadi ini bukan selapis, tapi sudah ada 2 lapis rubber batil mentok sampai ke bagian sebelah sini. Dan trim plastiknya juga sudah kita kasih dengan lapisan rubber batil. Setelah ini, bagian sisi sini kita finishing dengan cat hitam. Dan sebelah sini kita finishing dengan lapisan peredam foam. Jadi si foamnya nempelnya bukan di plat besi, tapi di lapisan rubber batil yang juga bukan sekedar selapis, tapi ada 2 lapis. Terus kita masuk ke dalam kabin. Mulai dari bagian pintu belakang sudah full rapat dengan lapisan rubber batil. Masih di area pintu belakang. Di bagian atap pintu belakang, karena nanti ini posisinya sejajar sama plafon. Ini menghasilkan suara hujan juga. Ini sudah kita lapis dengan lapisan rubber batil. Jadi sudah benar-benar bisa menahan suara hujan dari sisi yang paling belakang. Terus ke dalam kabin. Mulai dari bagian tepong, lambung, ban serep, lantai full sampai ke bagian baliknya dashboard sudah full rapat dengan lapisan rubber batil. Dan di bagian baterai tengah dan aki di belakang itu memang kita lewatin. Jadi kita nggak ada ngelepas soket sama sekali, nggak ada ngelepas kelistrikan sama sekali. Jadi kita utamakan benar-benar safety-nya mobil ini tetap terjaga. Ini saya contohin. Tuh, untuk bagian baterainya itu kita lewatin. Jadi lapisan peredam kita sampai di bagian ujung-ujungnya baterai. Di bagian tengahnya baterai itu sengaja kita lewatin. Dengan tujuan apa? Kita tetap menjaga safety-nya dari mobil ini. Terus untuk di bagian pintu, yang tadinya bolong-bolong sekarang sudah rapat banget dengan lapisan rubber batil. Sisi luar dan sisi dalam. Ini masih lapisan awal rubber batil. Tuh, tutupan pintunya udah beda. Yang tadinya getar banget, sekarang sudah jauh lebih berkurang. Dan platnya udah jauh lebih padat. Ini baru lapisan rubber batil. Oke, habis ini kita bersih-bersih, terus kita lanjut lagi ke lapisan peredam foam. Setelah selesai foam, baru kita ke bagian plafon. Lapisan peredam foam sudah berhasil kita pasang. Jadi bagian sebelah sini sudah kita finishing dengan cat hitam, tinggal nunggu catnya kering. Bagian sebelah sini tempatnya peredam foam. Jadi si foamnya ini nempelnya bukan di plat besi ya, tapi di lapisan rubber batil. Habis ini tinggal kita kembalikan trim plastiknya yang juga sudah kita kasih dengan lapisan rubber batil. Kita kencangkan klipnya, kita pasang lagi rodanya. Terus kita masuk ke dalam kabin. Seperti ini bagian dalam kabinnya. Jadi mulai dari bagian pintu belakang, ini lagi proses pemasangan. Lapisan rubber batilnya kita timpa lagi dengan lapisan peredam foam. Masuk ke dalam kabin. Mulai dari bagian ban serep, tepong, lambung, lantai sampai ke bagian baliknya dashboard sudah full rapat dengan lapisan peredam foam. Begitu juga dengan bagian sebelah kiri. Bagian baterainya atau akinya tetap aman. Dan di bagian baterai yang tengah juga aman. Jadi bagian situ memang kita skip. Di situ nggak ada rubber batil, di situ nggak ada foamnya. Kita tujuannya seperti ini biar kita ngejaga mobil ini tetap aman. Dan semua soket-soketnya nggak ada kita lepas sama sekali. Oke, habis ini kita bersih-bersih, terus kita lanjut lagi ke bagian plafon. Plafonnya di bagian sebelah sini. Kita mulai dari lapisan rubber batil dan lanjut ke lapisan peredam foam.
Untuk proses pemasangan di bagian plafon seperti ini prosesnya. Jadi ada yang nahan dari bawah. Habis itu kita mulai pasang di bagian sela-sela besi-besi platnya. Habis ini kita langsung timpa dengan lapisan rubber batil. 2 lapis, setelah itu baru kita finishing dengan lapisan peredam foam. Jadi seperti ini polanya. Ini setelah kita kasih dengan 2 lapis rubber batil. Terus langsung kita finishing dengan lapisan peredam foam. Kalian bisa lihat di bagian samping-sampingnya itu adalah airbagnya. Jadi walaupun di bagian plafon kita kasih peredam full, tapi tidak mengganggu fungsi dari airbag, dan fungsi dari buka tutupnya panoramik juga tetap aman. Untuk di bagian door trim terpasangnya lapisan peredam foam akustik seperti ini. Jadi dia udah benar-benar empuk banget. Nanti dia ketemu langsung dengan lapisan rubber batil di plat pintu. Jadi di bagian door trim sudah nggak ada suara-suara asing. Oke, habis ini kita bersih-bersih. Kita cuci tangan sampai dengan 5 kali. Biar tangan kita benar-benar bersih. Terus kita mulai kembalikan semuanya apa yang sudah kita bongkar dengan pola dari atas ke bawah. Oke, sekarang posisi jam 7 malam dan kalian bisa lihat semua sudah kembali utuh seperti mobil tadi pagi waktu kesini. Mulai dari bagian plafonnya benar-benar utuh banget, jok-joknya juga benar-benar lurus, presisi, dek-deknya terpasang nggak ada yang mangap ataupun benggang. Sebagai contoh, di bagian door trim lurus banget. Terus sekarang tutupan pintunya maknyus banget, empuk loh suaranya. Tuh. Di awal kan bagian sini getar-getar ya, ini nggak ada getaran. Terus plat bodinya bener-bener padet banget sampai ke bagian plafon. Kalau kaca nggak bisa diketok karena kan kaca, tapi kalau yang di bagian plat bodinya padet banget. Oke, sekarang kita cek dulu apakah ada malfunction di mobil ini melalui indikatornya. Oke, ini kita coba starter perdana setelah kita bongkar-bongkar. Kalau mobil hybrid, suara mesinnya nggak kedengeran kalau belum kita gas. Tapi ini kondisi sudah ready. Tuh tulisannya, ready. Logo merah ini adalah logo parking brake. Ini saya lepas. Aman. Yang belakang ini adalah logo pintu belakang dibuka, pintu kiri kanan dibuka. Iya, kita lagi sambil bersih-bersih juga. Terus kita masuk ke kamera mundur. Fungsinya aman. Kita cek kamera. Depan aman, kiri kanan aman semuanya. Terus sekarang kita coba tekan pedal gas. Ini mesin baru nyala. Aman semuanya. Tuh akselerator pedal is press. Berarti kondisi memang lagi saya tekan pedal gasnya. Oke, semuanya aman. Sekarang kita bersih-bersih dulu. Kita lap-lap dulu biar kendaraan ini jadi benar-benar bersih saat kita serah terima kunci. Oke, sekarang kita lagi nyoba tes jalan. Kita masuk ke medan perumahan. Dengerin suara bannya. Halus banget. Kita di speed 50-an. Ini jalan kasar.
Maknyus banget. Jadi kalau kita pas lagi di mode motor listriknya, suara ban itu bener-bener berkurang banget. Suara sekitaran juga bener-bener menjauh banget. Jadi kesimpulan kita hari ini, Yaris Cross Hybrid ini setelah kita kasih full peredam benar-benar kerasa sunyi banget di dalam kabin. Ini suara di sekitaran tuh benar-benar menjauh banget. Terus suara ban itu juga benar-benar berkurang banget. Jadi nggak sia-sia datang jauh-jauh ke Semarang, benar-benar hasilnya istimewa. Jadi Yaris Cross Hybrid ini datang dari Bandung. Sekarang posisi jam 7:18, mobil sudah siap serah terima kunci dan sudah siap balik gas lagi ke kota Bandung. Untuk total biaya peredam seperti ini, habisnya semua di angka 8 juta rupiah, pengerjaan 1 hari jadi, ditunggu aja bisa. Kalau kalian kepengen lihat full video sinematik dari Yaris Cross Hybrid ini, kalian bisa langsung kunjungi channel Cinema Hiroshi. Jangan lupa like, komen, subscribe di channel Cinema Hiroshi. Dan di channel Assassin Otherworld juga jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya doakan bagi kalian yang lagi nabung-nabung, kepengen pasang peredam full ataupun upgrade audio, mudah-mudahan segera terkumpul biar kendaraannya jadi semakin istimewa. Saya Lutfi, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. See you next video. Ciao.